Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Dita Syafira Lestari dari program studi D4 Manajemen Aset Publik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi matematik ekonomi pertemuan 5, yaitu persamaan non-linear. Cakupan bahasan materi kita pada video kali ini ada 4, yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Simak yuk. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi kuadrat. Konsep dari fungsi kuadrat adalah, pertama, sebuah fungsi f adalah fungsi kuadrat jika dan hanya jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta, dan nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai a itu boleh lebih dari 1, boleh kurang dari 1, tapi dia itu nggak boleh sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat ini akan membentuk sebuah parabola. Contoh dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, contoh pertama ini memenuhi ya, karena a tidak sama dengan 0, lalu x kuadratnya itu pangkat 2-nya positif. Lalu contoh yang kedua adalah fx sama dengan min 3x kuadrat. Contoh yang kedua ini juga memenuhi, karena nilai konstantanya itu tidak sama dengan 0. Walaupun nilai a-nya kurang dari 1, itu tetap memenuhi. Lalu kita masuk ke yang bukan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah fx sama dengan 1 per x kuadrat. Kenapa ini bukan termasuk ke fungsi kuadrat? Karena nanti x kuadratnya ini akan naik ke atas, dan pangkat x-nya itu akan negatif, menjadi x pangkat min 2. Lalu ke contoh yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Walaupun 3x kuadratnya benar, tapi dalam fungsi itu tidak boleh ada x pangkat 3 karena ini nanti akan menjadi fungsi kubik. Bentuk dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c akan berbentuk parabola terbuka ke atas jika nilai a itu lebih dari 0. Dan terbuka ke bawah saat nilai a kurang dari 0. Fungsi tersebut mempunyai garis simetris yang vertikal dan mempunyai sebuah titik puncak, entah itu minimum atau maksimum, tergantung parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, cara mencari koordinat titik puncaknya itu dengan rumus min b per 2a untuk sumbu x, lalu min dalam kurung b kuadrat min 4ac per 4a untuk sumbu y. Ini rumus ini. Kurva fungsi tersebut akan memotong sumbu y itu di titik c dan memotong sumbu x di penyelesaian persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, penyelesaian untuk memotong sumbu x ini nanti ada beberapa cara. Salah satunya pemfaktoran. Bentuk fungsi kuadrat. Kita mulai dari kondisi a lebih dari 0. Maka parabola akan terbuka ke atas. Ini titik puncak minimumnya, memotong sumbu y itu dinilai c pada fungsi persamaan. Ini adalah sumbu vertikal simetri yang nilainya akan memotong di sumbu x. Lalu saat kondisi a kurang dari 0, sehingga bentuk dari parabola itu terbuka ke bawah. Ini titik puncak maksimum, memotong sumbu y itu dinilai c pada fungsi persamaan. Ini adalah sumbu vertikal simetris yang akan memotong sumbu x menggunakan rumus min b per 2a. Penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu menggunakan rumus jika saat dicari pemfaktorannya itu tidak bisa. Rumus yang digunakan adalah ini. Nilai penyelesaian x atau kita mencari di mana kurva parabola ini akan memotong sumbu x itu bisa di 2 titik, 1 titik, atau tanpa penyelesaian sama sekali. Berarti persamaan itu tidak memotong sumbu x. Nah, itu semua tergantung pada nilai ini, akar b kuadrat min 4ac. Penyelesaian persamaan kuadrat. Dari nilai b kuadrat min 4ac, itu kita bisa mengetahui berapa penyelesaian
yang memotong atau menyinggung sumbu X. Yang pertama yaitu saat B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Hanya ada satu penyelesaian. Grafik parabola yang terbentuk akan memotong atau menyinggung sumbu X di satu titik. Berarti contohnya ini ya, yang gambar B. Saat B kuadrat min 4AC lebih dari 0, itu ada dua penyelesaian. Grafik parabola yang terbentuk akan memotong sumbu X di dua titik. Berarti contohnya itu terletak pada gambar A. Kondisi yang terakhir, saat B kuadrat min 4AC kurang dari 0, itu tidak ada penyelesaian sama sekali. Grafik parabola yang terbentuk tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Berarti contoh grafiknya itu ada di gambar C. Kita lanjut ke contoh soalnya. Pada soal, kita disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadrat dari persamaan min x kuadrat min 4x ditambah 12. Di persamaan kita tahu kalau nilai A sama dengan min 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 12. Lalu kita ke analisa yang pertama. Karena A kurang dari 0, yaitu nilai A sama dengan min 1, maka diketahui bahwa grafik parabola pada persamaan di atas adalah terbuka ke bawah. Lalu kita ke analisa yang kedua. Saat kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi persamaan, maka didapatkan hasil Y sama dengan 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik potong di sumbu Y itu berada di titik 0,12. Kita lanjut ke analisa yang ketiga, yaitu koordinat titik puncak. Kita menggunakan rumus min B per 2A, min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A, B, dan C dari fungsi persamaan, yaitu min dikali min 4 per 2 dikali min 1. Min dikali min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali minus 1 dikali 12 per 4 dikali min 1. 4 per min 2, minus dalam kurung 16 ditambah 48 per min 4, hingga didapatkan koordinat titik puncak adalah min 2,16. Lalu kita ke analisis berikutnya, yaitu penyelesaian persamaan kuadrat. Karena nilai B kuadrat min 4AC lebih dari 0, yaitu 64, maka akan ada dua penyelesaian, yang artinya akan memotong sumbu X di dua titik. Di sini kita menggunakan cara pemfaktoran, di mana fungsi persamaan min x kuadrat min 4x ditambah 12 sama dengan 0, itu kita kalikan semuanya dengan min 1 agar lebih mudah saat kita faktorkan, sehingga didapatkan hasil x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita cari dua angka, di mana saat dikalikan hasilnya min 12 dan saat dijumlahkan hasilnya 4. Angka tersebut adalah plus 6 dan minus 2. Jadi grafik parabola memotong sumbu X di titik minus 6 dan 2. Lalu kita ke analisis yang terakhir, yaitu sumbu simetri dari grafik parabola. Kita menggunakan rumus min B per 2A. Min dikali minus 4 per 2 dikali minus 1. Sama dengan 4 per min 2 sama dengan minus 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2. Gambarnya atau bentuknya seperti ini, yaitu terbuka ke bawah dengan titik puncak min 2,16, titik potong pada sumbu X di titik 2, dan di titik min 6. Lalu sumbu simetrisnya ada di titik X sama dengan min 2. Lalu memotong sumbu Y di titik minus 12. Jadi, di penjelasan sebelumnya itu kita membahas fungsi kuadrat yang berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Sehingga nantinya parabola akan terbuka ke atas atau ke bawah. Sedangkan di materi ini kita akan membahas parabola yang terbuka ke kanan atau ke kiri. Nah, persamaan kuadratnya itu bentuk X sama dengan Fy sama dengan Ay kuadrat ditambah By ditambah C. Kurva ini nantinya akan mempunyai sumbu simetris yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga jika nilai A-nya nanti lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke kanan. Dan jika nilai A-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke kiri. Fungsi ini mempunyai garis simetris yang horizontal dan mempunyai sebuah titik puncak, entah itu minimum atau maksimum. Rumus untuk mencari koordinat titik puncaknya adalah min dalam kurung B kuadrat min 4AC
per 4A, min B per 2A. Kurva fungsi tersebut akan memotong sumbu X di titik C dan akan memotong sumbu Y itu di penyelesaian persamaan AY kuadrat ditambah B ditambah C. Dari slide ini kita juga bisa menganalisanya ya. Saat bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kurvanya itu ada dua pilihan, yaitu terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Tapi saat fungsi persamaannya X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, itu kondisinya akan berbeda. Entah itu parabolanya terbuka ke kiri atau parabolanya terbuka ke kanan. Agar lebih paham, mari kita kerjakan contoh soalnya. Fungsi kuadrat X sama dengan Fy sama dengan Y kuadrat min 3Y min 10. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 10. Kita ke analisis yang pertama. Karena A lebih dari 0, yaitu nilai A sama dengan 1, maka grafik parabola itu terbuka ke kanan. Kita ke analisis yang kedua, yaitu perpotongan grafik pada sumbu X. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam fungsi persamaan. X sama dengan Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 10. X sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 dikurang 10, sehingga nilai X sama dengan min 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa grafik parabola memotong sumbu X di titik min 10,0. Kita ke analisis yang ketiga, yaitu menentukan koordinat titik puncak. Kita gunakan rumus minus dikali dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A, min B per 2A. Minus dikali minus 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali minus 10 per 4 dikali 1, min dikali minus 3 per 2 dikali 1. Minus dalam kurung 9 ditambah 40 per 4, 3 per 2. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah minus 12,25, 1,5. Oke, kita lanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu menentukan sumbu simetri dari grafik parabola. Kita gunakan rumus min B per 2A sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Jadi, sumbu simetris grafik parabola memotong sumbu Y di titik 1,5. Lalu kita ke analisa yang terakhir, yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Kita gunakan cara pemfaktoran. Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan dengan mencari dua angka yang jika dikali hasilnya minus 10 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 3. Angka tersebut adalah minus 5 dan 2, sehingga titik potongnya adalah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan minus 2. Ini adalah gambar dari grafik parabolanya. Grafik parabola terbuka ke kanan. Titik puncaknya ada di titik minus 12,25, 1,5. Lalu memotong sumbu X di titik minus 10, memotong sumbu Y di dua titik, yaitu 0,5 dan 0,2. Dan sumbu simetrisnya terletak di 1,5. Oke, kita ke cakupan bahasan berikutnya, yaitu fungsi kubik. Konsep dari fungsi kubik adalah, pertama, sebuah fungsi f adalah fungsi kubik atau pangkat 3 jika dan hanya jika fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d, di mana nilai a, b, c, dan d adalah konstanta, di mana nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Grafik atas fungsi kubik tersebut juga akan memotong sumbu y di nilai d. Titik potong sumbu x atau penyelesaian persamaan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0 itu akan sulit ditentukan tanpa bantuan graf kalkulator. Karakteristik fungsi kubik adalah mempunyai nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini ada nilai ekstrim balik, maksimum dan minimum lokal, dan ada juga nilai belok. Oke, kita ke pembahasan nilai ekstrim dan nilai belok. Yang pertama, nilai titik ekstrim terjadi saat fungsi turunan pertama x sama dengan 0. Jadi nanti kita turunkan dulu fungsi persamaannya. Lalu, saat nilai fungsi turunan kedua itu kurang dari 0, berarti nilai ekstrimnya akan maksimum.
Dan saat nilai fungsi turunan kedua x-nya lebih dari 0, berarti nilai ekstrimnya minimum. Yang kedua adalah nilai titik belok. Nilai titik belok itu terjadi saat fungsi turunan kedua x sama dengan 0. Oke, supaya lebih paham, kita langsung saja kerjakan contoh soalnya. Y sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2. Di mana nilai A sama dengan minus 1, B sama dengan 0 karena tidak ada x pangkat 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan 2. Mari kita ke analisa yang pertama, yaitu perpotongan grafik fungsi kubik pada sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini sama nilainya dengan konstanta D pada grafik fungsi kuadrat di soal, yaitu 2. Sehingga titik potongnya adalah 0,2. Kita lanjut ke analisa yang kedua, yaitu mencari nilai turunan pertama dan turunan kedua untuk memudahkan kita mencari titik ekstrim dan titik belok. Y sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2. Lalu kita cari turunan pertamanya, yaitu min 3x kuadrat ditambah 3. Turunan fungsi kedua adalah min 6x. Lalu kita ke analisa berikutnya, yaitu mencari titik ekstrim. Turunan fungsi pertama sama dengan 0. Min 3x kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Supaya kita lebih mudah untuk mencari pemfaktorannya, maka kita bagi dengan minus 3. Menjadi x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dengan mencari dua angka yang apabila dikali hasilnya minus 1 dan apabila dijumlahkan hasilnya 0. Yaitu angkanya plus 1 dan minus 1. Sehingga didapatkan nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1. Kita substitusikan nilai x sama dengan min 1 ke dalam fungsi kedua turunan Y. Sehingga nilai turunan kedua fungsi Y adalah 6. Karena nilai dari turunan fungsi kedua adalah lebih dari 0, yaitu 6. Maka nilai ekstrimnya minimum. Di mana titik potongnya adalah min 1,0. Nilai 0 ini didapat dari mensubstitusikan min 1 ke dalam persamaan Y sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2. Y sama dengan min dikali min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2. Y sama dengan 0. Lalu kita juga substitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam turunan kedua fungsi persamaan Y sama dengan min 6x. Sehingga nilai turunan keduanya adalah min 6. Karena nilai turunan keduanya kurang dari 0 yaitu min 6, maka nilai ekstrimnya maksimum. Di mana titik potongnya adalah 1,4. Nilai 4 ini didapat dari kita mensubstitusikan x sama dengan 1 ke dalam persamaan Y sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2. Y sama dengan minus dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2. Didapatkan hasil Y sama dengan 4. Kita ke analisis berikutnya, yaitu mencari titik belok. Turunan kedua fungsi x sama dengan 0. Min 6x sama dengan 0. Nilai x sama dengan 0. Sehingga titik beloknya adalah 0,2. Nilai 2 didapatkan dari mensubstitusikan nilai 0 ke dalam persamaan Y sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2. Y sama dengan min 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 ditambah 2. Sehingga nilai Y adalah 2. Ini adalah bentuk dari grafiknya. Kita mulai dari analisa pertama, yaitu tadi memotong dengan sumbu Y di titik 0,2. Lalu nilai ekstrim minimumnya ada di titik min 1,0 dan nilai ekstrim maksimumnya ada di titik 1,4. Lalu titik beloknya juga terjadi di titik 0,2. Oke, kita masuk ke cakupan bahasan berikutnya, yaitu fungsi eksponensial. Konsep dari fungsi eksponensial. Bentuk sederhana dari fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Bx, di mana nilai B itu harus lebih dari 0 dan nilai B ini tidak boleh sama dengan 1. Dari persamaan tersebut, fungsi eksponensial akan mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah asimptotik terhadap sumbu X, tidak memotong atau menyinggung. Jadi nantinya, grafik ini akan bergerak mendekati sumbu X, tetapi tidak akan pernah memotong atau menyinggung sumbu X. Yang kedua adalah memotong sumbu Y di titik 0,1. Karena apapun yang dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Lalu karakteristik yang ketiga adalah saat B itu nilainya lebih dari 1 dan saat nilai B itu kurang dari 1, maka gambar grafik fungsinya nanti akan turun. Kita lihat di grafik A.
yaitu nilai B lebih dari 1. Maka grafik akan naik dari kiri ke kanan. Lalu di grafik B, saat nilai B itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Grafik turun dari kiri atas ke kanan bawah. Transformasi dari fungsi eksponensial. Fungsi Y sama dengan 2X kurang 3 senilai dengan fungsi Y sama dengan 2X yang bergeser vertikal ke bawah 3 unit. Kita lihat contoh grafiknya di samping. Awal mulanya itu kan fx sama dengan 2x. Nah, dia jadi bergeser vertikal ke bawah itu sejauh 3 unit. Lalu untuk yang kedua, saat fungsi y sama dengan setengah pangkat x dikurang 4 senilai dengan fungsi y sama dengan setengah pangkat x yang digeser horizontal ke kanan sebanyak 4 unit. Kita lihat contoh grafik atau kurva di sampingnya. Pada awalnya itu ada di garis merah ini atau di line merah ini, yaitu fx sama dengan setengah x. Lalu dia bergerak atau bergeser horizontal ke kanan sebanyak 4 unit. Jadi dari sini kita tahu ya, kalau dia bergeser secara vertikal, nilai konstantanya tidak terikat dengan pangkat x. Tetapi saat dia bergeser secara horizontal, maka angka pergeserannya itu terkait dengan pangkat x-nya. Agar lebih paham, mari kita ke contoh soalnya. Pada slide kali ini, kita disuruh untuk menggambarkan fungsi y sama dengan e pangkat x, fungsi y sama dengan e pangkat min x, dan fungsi y sama dengan e pangkat x plus 2. Bagi yang belum tahu, e ini adalah bilangan natural berupa 2,7182. Agar lebih mudah, e pangkat min x itu kita bisa ubah agar pangkatnya menjadi positif, menjadi dalam kurung 1 per e pangkat x. Lalu y sama dengan e pangkat x plus 2 itu senilai dengan y sama dengan e pangkat x yang digeser secara horizontal 2 unit ke kiri. Kenapa digeser secara horizontal 2 unit ke kiri? Ini karena duanya ini itu terikat pada pangkat x. Oke, kita ke contoh soal yang pertama, yaitu gambarkan grafik fungsi y sama dengan e pangkat x. Nilai e tadi kan 2,71828. Jadi y sama dengan 2,71828. Karena nilai e lebih dari 1, maka grafiknya akan bergerak dari kiri bawah itu ke kanan atas. Jadi, semakin besar nilai x-nya nanti, dia akan semakin menjauh dari sumbu x. Untuk memudahkan kita membuat grafik, maka kita bisa menggunakan tabel pembantu seperti ini. Untuk x-nya ini kita bebas mau mengambil dari angka berapa. Untuk di sini kita ambil dari angka min 2 ya. Nah, saat kita masukkan angka min 2 yaitu ke dalam fungsi, yaitu y sama dengan 2,71828 pangkat min 2, maka hasilnya adalah y sama dengan 0,14. Begitu seterusnya sampai x-nya sama dengan 2. Kita masukkan juga ke dalam fungsi, y sama dengan e pangkat x, y sama dengan 2,71828 pangkat 2, sehingga didapatkan hasil y sama dengan 7,39. Setelah mendapatkan nilai y, maka kita tinggal gambar grafiknya. Lalu kita ke gambar grafik soal nomor 2, yaitu y sama dengan e pangkat min x. Itu sama bentuknya dengan y sama dengan dalam kurung 1 per e pangkat x. Karena nilai 1 per e itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka grafik fungsi eksponensialnya akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang artinya semakin besar nilai x-nya nanti, maka dia akan semakin mendekati sumbu x, tapi tidak akan pernah berpotongan ataupun menyinggung sumbu x. Untuk memudahkan kita membuat gambar grafik fungsi, maka kita bisa membuat tabel pembantu. Jadi kita masukkan nilai x ini ke dalam persamaan fungsi. Jadi y sama dengan 1 per e pangkat x, y sama dengan 1 per 2,7118 pangkat min 2, sehingga hasilnya nanti 7,39. Begitu seterusnya, hingga x-nya sama dengan positif 2. Kita masukkan juga ke dalam fungsi persamaan, y sama dengan 1 per e pangkat x, y sama dengan 1 per 2,71828 pangkat 2. Y sama dengan 0,14. Oke, kita ke soal yang terakhir, yaitu menggambar grafik fungsi y sama dengan e pangkat x plus 2. Tadi,
Y sama dengan E pangkat X plus 2, itu sama dengan E pangkat X, tapi nanti kurvanya akan bergeser secara horizontal 2 ke kiri. Sama dengan E pangkat X, tetapi nanti kurvanya akan bergeser secara horizontal sebanyak 2 unit ke kiri. Pertama-tama, kita menggambar grafik fx sama dengan E pangkat X yang ada di garis merah ini. Angkanya itu sama dengan yang ada di contoh soal nomor 1, karena fungsinya sama. Karena dia akan bergeser secara horizontal sebanyak 2 unit ke kiri, nilai X yang kita gunakan untuk mendapatkan Y pada contoh soal nomor 1 tadi, itu tinggal kita tambahkan dengan min 2 saja. Tetapi hasil X-nya itu akan tetap sama. Karena dia hanya bergeser secara horizontal 2 unit ke kiri atau bergeser menyamping ke sebelah kiri saja sebanyak 2 unit, tidak bergeser ke atas. Oke, itu tadi penjelasan dari soal fungsi eksponensial. Sekarang kita lanjut ke cakupan bahasan yang terakhir, yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Konsep dari fungsi logaritma adalah yang pertama, fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponensial. Fungsi inverse itu adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi, fungsi logaritma ini adalah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi eksponensial. Ini bisa dilihat dari rumusnya yang warna biru ini. Y sama dengan log B X, atau yang biasanya Y sama dengan B log X. Nah, fungsi logaritma ini itu akan sama saja dengan fungsi eksponensial, yaitu B pangkat Y sama dengan X. Karena inverse atau berkebalikan, maka grafik fungsi logaritma itu merupakan pencerminan dari fungsi eksponensial terhadap garis Y sama dengan X. Misal, grafik Y sama dengan 2 log X. Itu merupakan pencerminan dari grafik Y sama dengan 2X terhadap garis Y sama dengan X. Agar lebih paham, kita bisa lihat slide selanjutnya, yaitu contoh gambar dari grafik fungsi logaritma. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, fungsi logaritma ini itu bercerminan dengan fungsi eksponensial. Di sini ada tabel pembantunya untuk menentukan titik-titik dalam pembuatan grafik. Jadi yang sebelah kiri ini untuk fungsi eksponensial, sedangkan yang sebelah kanan ini untuk fungsi logaritma. Karena fungsi logaritmanya adalah sama dengan log 2x dan log 2 ini lebih dari 0, maka gambar grafiknya seperti yang pada contoh ini. Lalu kita lihat bentuk lain dari grafik fungsi logaritma. Ini adalah garis pencerminannya, yaitu Y sama dengan X. Ini adalah fungsi eksponensial, ini adalah fungsi eksponensialnya, dan ini adalah grafik fungsi eksponensialnya. Lalu dicerminkan atau di-inverse. Ini ini grafik fungsi lognya. Ini adalah fungsi lognya, yaitu Y sama dengan log setengah X. Ini adalah gambar grafiknya, yaitu di atasnya. Lalu dilakukan pencerminan atau inverse terhadap sumbu Y sama dengan X, sehingga didapatkan fungsi eksponensialnya adalah Y sama dengan dalam kurung setengah pangkat X. Dan ini adalah kurva fungsi eksponensialnya. Di sini ada tabel pembantu untuk memudahkan kita mencari titik-titik dalam pembuatan grafik. Di sini juga kita bisa lihat ya, angka pencerminannya berapa. Dari slide ini kita bisa lihat, saat fungsi logaritmanya adalah Y sama dengan log B, X, dan nilai B itu lebih dari 1, maka gambar grafiknya seperti ini. Lalu, saat di kondisi lain di mana nilai B itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka gambar grafik kurvanya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya perbedaannya. Baiklah, sekian pemaparan materi matematika ekonomi pertemuan 5 tentang persamaan nonlinear.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.